Perkenalkan, nama saya Gia Cinta Marisenta. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Musikaritas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dongeng yang berjudul Ande Ande Lumut. Selamat menyaksikan. Alkisah, di suatu daerah di Provinsi Jawa Timur, terdapat kerajaan yang sangat besar. Kerajaan itu bernama Kerajaan Kahuripan. Kerajaan ini memiliki dua kerajaan kecil di dalamnya, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kedua kerajaan ini dipimpin oleh raja yang bernama Raja Erlangga. Sebelum wafat, Raja Erlangga memberi pesan bahwa kedua kerajaan ini harus bersatu. Dengan syarat, Kerajaan Jenggala harus menikah dengan Kerajaan Kediri, yaitu Pangeran Panji Asmarabangun dari Kerajaan Jenggala harus menikah dengan Putri Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Pangeran Panji Asmarabangun sangat tertarik dengan Putri Sekartaji. Mereka berdua memiliki rasa yang sama. Namun, ketika mereka ingin melangsungkan sebuah pernikahan, terdengar kabar tersebut kepada Ibu Tiri dari Putri Sekartaji. Ibu Tiri tidak merestukan perlangsungan pernikahan mereka. Ibu Tiri hanya menyetujui jika anak kandungnya lah yang bernama Intan Sari yang harus menikah dengan Pangeran Panji Asmarabangun. Pangeran, kau tidak cocok dengan Putri Sekartaji. Kau lebih cocok dengan putriku saja yang bernama Intan Sari. Dia sangat cantik, sangat manis, tidak seperti Putri Sekartaji, ucap dari Ibu Tiri. Namun, Pangeran dengan tegas menolak permintaan Ibu Tiri. Tidak bisa, Ibu. Saya hanya mencintai Putri Sekartaji. Saya tidak mencintai putri kandung Anda yang bernama Intan Sari tersebut, ucap Pangeran Panji Asmarabangun. Mendengar hal itu, sontak Ibu Tiri sangat kesal. Hari demi hari dilalui. Ibu Tiri mengurung Putri Sekartaji dan menculiknya. Mendengar hal itu, Pangeran sangat sedih. Pangeran bingung dan harus mencari kemana Putri Sekartaji, sedangkan ia tidak ada di rumahnya. Pangeran berjalan menyusuri sungai, menyusuri hutan untuk mencari Putri Sekartaji. Hingga Pangeran tiba di sebuah desa yang bernama Desa Dadapan. Di sana, Pangeran bertemu dengan ibu tua yang bernama Ibu Rondo. Ibu Rondo sangat mencintai Pangeran. Namun, Pangeran mengubah namanya menjadi Ande Ande Lumut. Tak lama kemudian, Pangeran mengumumkan kepada ibunya, Mbok Rondo namanya. Ibu, sepertinya ini sudah saatnya aku memiliki istri, ucap Pangeran kepada Mbok Rondo. Iya anakku, aku juga setuju mendengar hal itu. Sepertinya usiamu saat ini sudah cocok untuk menikah. Lalu Mbok Rondo mengumumkan hal tersebut kepada gadis desa yang ada di Desa Dadapan. Namun dari sekian banyak gadis desa di sana, tak ada satupun orang yang Pangeran suka. Sementara itu, mendengar kabar Pangeran berada di desa yang tak tahu di mana itu, Putri Sekartaji memutuskan untuk pergi dan berlari menuju desa itu. Tetapi Putri juga tetap berjalan, menyusuri danau, menyusuri sungai, hutan, hanya untuk bertemu dengan Pangeran.
Setibanya di desa yang ada di sana, Putri bertemu dengan seorang janda yang memiliki 3 anak. Anak itu bernama Kelenting Hijau, Kelenting Biru, dan Kelenting Merah. Sedangkan Putri Sekartaji diberi nama Kelenting Kuning. Tapi di sana Kelenting Kuning tidak mendapatkan rasa belas kasihan. Kelenting Kuning dijadikan seorang pembantu. Kelenting Kuning sangat sedih karena ibu angkatnya sangat jahat kepadanya. Lalu berita ande-ande lumut mencari calon istri itu pun tersebar hingga ke desa Kelenting Kuning. Ketiga saudara angkat Kelenting Kuning dengan sigap bersedia untuk berkunjung ke desa Dadapan untuk menemui ande-ande lumut dan Mbok Rondo. Setibanya mereka di jalan, setibanya mereka di dermaga, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang adalah pria yang sangat licik. Yuyu Kangkang berpesan kepada 3 putri tersebut untuk mencium pipinya jika telah sampai di desa Dadapan. Dengan polosnya, ketiga putri tersebut mengiyakan dan mensetujui yang diucapkan Yuyu Kangkang. Setibanya mereka di desa Dadapan, ketiga putri tersebut ditolak oleh ande-ande lumut karena ande-ande lumut telah mengetahui bahwa ketiga putri tersebut sudah mencium pipi Yuyu Kangkang. Ketiga putri tersebut kembali ke rumah mereka dan kembali ke desa mereka. Namun di perjalanan mereka bertiga bertemu dengan Kelenting Kuning. Hei, Kelenting Kuning, untuk apa kau menyusul kami? Kau tidak akan diterima oleh ande-ande lumut, pria yang sangat tampan itu. Kelenting Kuning tidak menghiraukan perkataan saudara angkatnya. Kelenting Kuning tetap berjalan dan menuju ke desa tersebut. Ketika di perjalanan dan di dermaga, sama seperti ketiga perempuan tersebut, Kelenting Kuning bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang tetap meminta hal yang sama. Jika Kelenting Kuning tiba di desa itu, Kelenting Kuning harus mencium pipi Yuyu Kangkang. Namun Kelenting Kuning memiliki ide yang sangat berlian. Kelenting Kuning menaruh kotoran sapi di pipinya, sehingga ketika Yuyu Kangkang mencium, itu yang dicium adalah kotoran sapi. Dasar kau, mengapa kau melakukan ini? Ucap Yuyu Kangkang. Kelenting Kuning tidak mengambil pusing. Ia tetap terus berjalan untuk bertemu dengan ande-ande lumut. Setibanya di sana, Kelenting Kuning kaget. Yang dia temui adalah Pangeran Panji Asmara Bangun. Begitu juga dengan Pangeran Panji Asmara Bangun. Ia kaget karena yang ditemuinya adalah Putri Sekartaji, kekasih hatinya. Setelah bertemu, mereka berdua berpelukan. Pangeran Panji Asmara Bangun selanjutnya mengajak Putri Sekartaji untuk kembali ke desa mereka, kembali ke kerajaan mereka, dan mereka melangsungkan pernikahan. Akhirnya, kedua kerajaan tersebut bersatu, Kerajaan Jenggalah dan Kerajaan Kediri. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa.